Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita tetap sehat dan tetap berkembang. Oke teman-teman, di musim penghujan ini, endok mana atau endok siapa yang masih sehat? Endok mana di daerah mana yang masih sehat? Alhamdulillah kalau endok teman-teman semua masih dalam keadaan sehat. Karena banyak teman-teman yang mem-WA saya secara pribadi teman-teman untuk mengabarkan bahwa ternakan endoknya terkena penyakit walaupun kandangnya sudah tertutup rapat. Saya tanya ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya endoknya semakin kesini semakin kurus dan tidak doyan makan. Ketika itu beberapa pertanyaan saya lontarkan dan ketemu hasilnya kandangnya becek. Kandang yang ada di umbaran maupun yang ada di kandang tertutupnya ternyata becek dan menjadikan ternakan endoknya kotor dan tidak bersih. Oke teman-teman, itu adalah salah satu masalah ya yang dialami oleh para peternak baik bebek maupun ayam maupun entok, yang menjadikan fokus kita di sini adalah kekeringan kandang. Beberapa kali saya mengingatkan teman-teman semua untuk selalu menjaga kekeringan kandang sehingga ternakan endoknya tetap sehat. Oke teman-teman, di musim hujan ini ya, banyak ternakan endok yang terkena virus atau terganggu kesehatannya. Itu wajar karena banyak genangan-genangan air yang menyebabkan cepatnya timbulnya jamur di area kandang kita. Walaupun kandang kita sudah tertutup rapat teman-teman. Jadi kita jangan bersantai-santai menghadapi musim penghujan ini. Perlu adanya pembersihan kandang setiap harinya sebagai rutinitas kita dalam menjaga kesehatan ternakan endok kita. Perlu dipahami teman-teman, kesehatan ternakan endok adalah yang utama. Pakan yang bagus yang kita berikan setiap hari ya, tujuannya menjadikan ternakan endok kita tetap sehat. Bila sehat, untuk yang anakan pasti akan tumbuh optimal dan produksinya lancar. Untuk yang indukan juga fertilitasnya tinggi karena pengaruh hormon dari ternakan endok kita yang jantan yang sehat tentunya. Oke teman-teman, muara terbesar dalam tahap peternak endok adalah kebersihan kandang. Kadang kita tidak mampu memahami ini ya. Yang kita fokuskan adalah pemberian pakan dan jumlah populasi. Padahal kebersihan kandang adalah yang utama. Kebersihan kandang hal yang gratis yang sering kita lupakan. Ketika kita membersihkan kandang setiap hari sebagai rutinitas kita melatih diri kita sendiri untuk tetap konsisten dalam merawat ternakan endok kita sebelum kita melangkah pada jumlah populasi yang lebih banyak daripada masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya memelihara ternakan endok paling 5, 10, sampai 15. Itu sudah empot-empotan memikirkan pakannya, memikirkan kebersihan kandangnya. Tetapi kalau kita sudah rutin, kita bisa merawat ternakan endok kita 5 ekor. Tambah lagi 10 ekor, tambah lagi 15 ekor. Besok ketika kita mempunyai 100 ekor, kita tidak kaget dengan kotoran-kotoran yang menumpuk di sudut-sudut area kandang. Jadi kebersihan kandang, kebersihan lingkungan patut untuk kita lakukan setiap hari sebagai rutinitas kita. Kalau kita sudah tidak berat ya melakukan rutinitas tersebut, maka kita pasti akan tidak berat pula ketika menghadapi ternakan endok kita yang populasinya bertambah banyak. Oke teman-teman, kebersihan kandang adalah hal yang perlu kita lakukan baik di musim kemarau maupun musim penghujan. Terlebih di musim penghujan teman-teman. Bila kita tidak sering melakukan pembersihan kandang, maka yang akan terjadi adalah penumpukan kotoran yang terguyur hujan, dasar kandang menjadi becek, menjadi lembab, endoknya berubah menjadi kotor, dan imun tubuh ternakan endok kita pasti akan menurun. Di samping itu, untuk mengurangi kelembaban kandang ialah sinar matahari. Kelembaban kandang tertutup sangat gampang sebenarnya untuk bisa mengeringkannya dengan cara kita melakukan pembuatan kandang khususnya yang atap ya, menggunakan sinar bahan yang bisa tertembus sinar UV. Bisa terbuat dari plastik ataupun dari atap yang transparan
sehingga sinar matahari bisa menerobos masuk hingga ke dalam kandang tertutup kita. Dengan menggunakan atap yang tertembus sinar matahari, sedikit mengurangi kelembapan kandang tertutup ternakan endok kita. Untuk kandang umbaran atau kandang yang terbuka, disarankan untuk bisa memberikan akses matahari dan sanitasi udara ya, atau sirkulasi udara, sehingga ternakan endok kita tetap bisa sehat, dasar kandang tetap kering karena terkena sinar matahari, dan sirkulasi udaranya juga cukup untuk bisa memproduksi oksigen ke ternakan endok kita. Mengingat semua aktivitas ternakan endok kita dihabiskan di kandang umbaran, dari mulai minum, mulai makan, mulai mandi, hingga bersantai. Kandang umbaran lebih besar potensi tumbuhnya jamur, teman-teman, dikarenakan adanya sisa pakan yang tercecer dan tercampur tanah dan kotoran. Jamur akan cepat tumbuh, sehingga perlu adanya sinar matahari secara langsung untuk mencegah tumbuhnya jamur sampai kita membersihkan kandang umbaran ternak endok kita. Kenapa saya kok getol selalu mengingatkan teman-teman semua pentingnya menjaga kekeringan dasar kandang, pentingnya pencahayaan di kandang ternakan endok kita. Oke teman-teman, mari kita lihat video ini dan kita cermati bersama. Dalam video ini terdapat beberapa endok yang diumbar bebas, jalan-jalan hingga memakan rerumputan. Padahal area ini persis di pinggir jalan, berpeluang besar ternakan endok ini tertabrak pengendara baik motor ataupun mobil. Hal ini telah disadari oleh sang pemilik. Resikonya endok akan tertabrak bila diumbar di area ini. Dikarenakan langkah urgensi yang dilakukan oleh Pak Usman ini sebagai pilihan untuk menjaga ternakan endoknya tetap sehat. Melihat kondisi ternakan endoknya yang kurang fit, kurang sehat, menyebabkan Pak Usman, ya udahlah diumbar aja biar terkena sinar matahari. Perlu dipahami teman-teman, keadaan kandang Pak Usman ini sebenarnya sudah cukup ideal ya. Ada kandang umbarannya, ada kandang tertutupnya untuk malam hari, untuk siang hari di kandang umbaran, ada kubangan airnya juga, ada tempat berteduhnya juga. Tetapi pepohonan yang sangat rindang di area kandang menyebabkan matahari tidak bisa menembus area kandang umbaran, sehingga terjadi kebecekan kandang atau terjadi kebecekan dasar kandang. Matahari tidak bisa masuk teman-teman, terhalang pepohonan. Hasilnya apa? Endok yang terindikasi beceknya kandang dan lembabnya kandang ini terlihat kurang sehat. Melihat hal tersebut, diambillah langkah mengeluarkan dari kandang agar berjemur. Melihat video ini teman-teman, tampak beberapa endok yang berkumpul di satu titik yang terkena sinar matahari langsung, baik endok dewasa maupun endok yang remaja. Semua nyaman berjemur, tidak beranjak meskipun ada orang asing di dekatnya. Hal ini membuktikan kebutuhan sinar matahari langsung sangat dibutuhkan semua ternak endok di segala usia. Oke teman-teman, manfaat sinar matahari langsung yang perlu kita pahami adalah dapat meningkatkan sistem imun ternak endok kita dan mengurangi stres. Dapat ditarik kesimpulan teman-teman, betapa pentingnya penjemuran untuk ternak endok kita. Kesehatan ternak endok kita dipicu oleh beberapa hal atau beberapa faktor ya, yaitu sinar matahari langsung, selain pakan dan kebersihan kandang. Pakan bernutrisi dibarengi dengan perawatan kandang dan tersuplainya sinar matahari langsung menjadikan ternakan endok kita tetap sehat dan produktivitasnya tetap lancar. Kandang sehat menjadikan ternak endok kita semakin kuat dalam menghadapi serangan penyakit dan pergantian cuaca. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya dalam peternak endok, dan banyak cara alami yang dapat kita lakukan agar ternakan endok kita tetap sehat dan kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.